Segera Yus duduk di belakang Patih Kebondanu sambil menempelkan kedua tangannya pada punggungnya, mengembalikan tenaga yang tersedot, sementara Diana mengawasi Yus yang sedang mengembalikan tenaga lawan agar tidak ada yang membokong Yus. Pelan-pelan Patih segera pulih sehingga mampu berdiri walaupun masih limbung. Diana Sunaringsasi, Paman, minum pil ini agar nyeri dada berkurang. Tidak usah takut, kami tidak akan berbuat curang. Tetapi selama 10 hari, Paman masih merasakan sakit, kurangi gerakan yang tidak perlu. Mendengar ucapan Diana, tentu saja Hambali dan Boy tersenyum dalam hati. Pasti Diana menakut-nakutin lawannya agar tidak berbuat curang selagi kita semua lengah. Sementara Patih Kebondanu mengangguk sambil berkata, "Terima kasih Diana." Kemudian berusaha minum pil yang sangat pahit sesuai dengan anjuran Diana dengan seteguk air sisa pertandingan Boy dan Dadung Wesiaji. Setelah selesai mengembalikan tenaga Patih Kebondanu yang tersedot, kini giliran Diana menyembuhkan luka dalam Nulinggo Kertapati yang terkulai lemas dan muntah darah segar. Maaf Paduka Nulingga, kami harus mengobati luka dalam. Kalau tidak, dalam waktu tidak lama Paduka akan kehilangan banyak darah. Kemudian Diana menotok jalan darah leher agar darah berhenti mengalir. Kemudian menempelkan kedua telapak tangannya pada punggung Nulinggo Kertapati. Usai mengobati Nulinggo Kertapati, Diana berkata, "Maaf Paduka, agar segera sembuh, minum pil ini. Namun selama 10 hari, jangan bergerak yang tidak perlu, agar nyeri dada berkurang." Seusai pengobatan Nulinggo Kertapati dan Patih Kebondanu, Cek Danu, "Nah, dengarkan semua. Kami hanya membutuhkan raja kalian untuk dihukum di Mataram atas kesalahan memberikan ramalan palsu beberapa bulan lalu yang menyebabkan Mataram porak-poranda. Yang terlibat harus dihukum. Kami tidak membutuhkan Patih Kebondanu, juga Dadung Wesiaji. Oleh karena itu, kalian semua harus segera meninggalkan darah ini sebelum kami berubah pikiran. Namun, apabila kalian memilih mati di sini diperbolehkan, dengan syarat kalian harus membuat liang lahat sendiri sehingga kami tinggal menguruk." Mendapat ancaman Cek Danu yang demikian keras, maka para prajurit bergegas mencabuti tenda atas perintah Patih Kebondanu, bersiap meninggalkan perkemahan kembali ke arah timur malam ini juga dengan menanggung beban kesalahan sementara rajanya ditahan. Segera Boy mengikat tangan Nulinggo Kertapati seraya berkata, "Maafkan Paduka, kami terpaksa mengikat tangan Paduka, ditakutkan melakukan tindakan yang tidak terduga. Kami tidak menginginkan Paduka bertindak di luar kemampuan kami." Segera Diana berkelebat meninggalkan Rerena. Namun beberapa saat kemudian datang bersama kereta kuda dan 2 ekor kuda. Diana, "Ada tambahan 1 penumpang, Paman. Aku rasa kuda masih kuat menarik. Sementara nanti kuda tunggang kami gunakan." Siro Dikromo, "Oh, masih kuat Den, kuda dari tadi Paman rawat." Kemudian segera Boy dan Hambali bergegas mengangkat Nulinggo Kertapati yang masih lemah ke atas kereta kuda. Selanjutnya kereta kuda meninggalkan Rerena, sementara Diana dan Yus naik kuda tunggang. Kusiro Dikromo tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi. Baginya yang terpenting sewa kereta beres beserta sewa pelana dan kedua kuda. Bagian 9. Perebutan kekuasaan yang gagal. Pagi sebelum matahari terbit, pasukan Durmagata yang dipimpin oleh Upas Sewu yang terdiri dari 10 kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh kepala kelompok, sudah berada di timur pelataran Candi Borobudur, siap dengan senjata perang, lembing, dan berbagai senjata tajam peralatan perang. Tinggal menunggu kedatangan instruktur mereka, kelompok Jurang Grawah, Durmagata, dan Eyang Macan Kumbang.
Beberapa saat kemudian Juranggerawah dan kelompoknya yang tersisa 4 orang, Durmagata dan Guru Macan Kumbang datang tanpa disertai Patih Lembu Segoro yang sudah meninggalkan kelompok mereka, yang juga sudah diperhitungkan oleh Durmagata bila sewaktu Patih Lembu Segoro meninggalkan kelompoknya. Di sebelah barat pelataran Candi Borobudur sudah siap pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Patih Songgogeni beserta Panglima Perang Brotoseno Jodipati, siap dengan peralatan perang. Tinggal menunggu komando dari Patih Songgogeni melalui Panglima Perang Brotoseno, perang dapat disulut. Namun Patih Songgogeni menunggu bukti-bukti Durmagata makar dulu agar dapat ditangkap sebagai tindak pidana makar. Di sebelah selatan pelataran Candi Borobudur, rakyat berduyun-duyun ingin menyaksikan drama Sendatari tanpa dipungut biaya, sesuai dengan pemberitahuan dari mulut ke mulut oleh pasukan Upat Sewu untuk datang menyaksikan Sendatari Durmagata naik tahta. Rakyat rupanya tidak peduli apakah itu benar-benar Sendatari atau hanya kamuflase di balik Sendatari adalah pengangkatan Durmagata menjadi Raja Mataram di bawah Wangsa Sailendra secara sepihak. Di sini juga ada 2 kakak beradik, Dyah Reni dan Dyah Reno, yang ingin menyaksikan perayaan kekuasaan berjalan seperti apa. Kalau berjalan mulus tanpa pertumpahan darah dan didukung oleh rakyat Borobudur, mereka akan membantu sang kakak. Tetapi bila peralihan kekuasaan terjadi tumpah darah, mereka tidak akan melibatkan diri, karena menurut perhitungan pasukan kakak mereka akan kalah, karena di sana ada 8 orang pendaki Gunung Semeru, manusia lain zaman yang membantu Mataram seperti beberapa bulan lalu. Lagi pula mereka ingin melihat peran apa yang dilakukan oleh si kembar, orang yang mereka cintai. Setelah persiapan semua berjalan lancar, pagi sebelum matahari terbit dalam suasana hening, di atas stupa tingkat 1, Durmagata didampingin oleh Guru Macan Kumbang segera berteriak, "Hai rakyat Mataram, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini aku adalah Raja Mataram yang sah. Karena itu aku minta dukungan kalian, rakyat Borobudur, juga rakyat Mataram." Mendengar pernyataan Durmagata, rakyat Borobudur sebagai penonton bersorak gemuruh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang bersuit-suit, ada yang berteriak histeris, menganggap itu sebagai pembukaan dari melodrama yang ditunggu-tunggu oleh penonton dari berbagai macam penonton, laki perempuan, tua muda, bahkan anak-anak banyak yang datang. Kalau beberapa bulan lalu Durmagata meminta pengakuan dari rakyat Borobudur yang juga rakyat Mataram, kini dia hanya menyatakan sebagai Raja Mataram yang sah. Yang penting menurut Eyang Macan Kumbang, pernyataan tidak seperti beberapa bulan lalu dan tetap mengambil di tempat yang strategis di Candi Borobudur yang nantinya sekedar manusia akan mengetahui betapa megahnya Candi Borobudur. Betapa antusiasnya rakyat mendukung tontonan, karena memang tidak pernah ada hiburan seperti ini. Bersorak-sorai bukan berarti mendukung Durmagata sebagai raja, tetapi sukacita akan adanya hiburan gratis. Itu yang dimengerti oleh Dyah Reni dan Dyah Reno yang berbaur bersama penonton. Tiba-tiba dari arah utara timur pelataran Candi Borobudur, seseorang berteriak nyaring disertai ajian gelap ngampar. Suaranya menggema ke seluruh penjuru, sehingga penonton yang tadinya bergemuruh sorak-sorai diam seketika sambil menutup telinga. Jegdanu, "Durmagata, sebaiknya urungkan niatmu menjadi Raja Mataram secara sepihak. Ini jelas-jelas makar. Lihat ini, siapa yang ada bersamaku. Ini Raja Nulinggo Kertapati yang akan membantumu merebut tahta. Dan bila berhasil, Nulinggo Kertapati akan kamu tumpas daripada menyerahkan sebagian wilayah kerajaan Mataram." Bukan main kagetnya Durmagata melihat Jegdanu yang dia pikir tidak berani datang mengambil adiknya Ambar yang diculik.
ternyata sudah ada di pelataran Borobudur, bahkan menawan Raja Nulinggo Kertapati yang diharapkan membantu dalam pengalihan kekuasaan, persis dengan apa yang digambarkan oleh gurunya, Eyang Macan Kumbang. Bila Ambar tidak ada, berarti Nulinggo Kertapati tidak akan pernah sampai, dikalahkan di tengah perjalanan oleh Jack Danu dan kelompoknya. Yang lebih mengherankan lagi, dari mana Jack mengetahui kalau Durmagata berhasil naik tahta, Nulinggo Kertapati akan ditumpas daripada menyerahkan sebagian wilayah Mataram. Padahal rencana itu hanya sekali ia dikeluarkan, itu pun hanya di Pulau Kambang. Siapa yang membocorkannya?